السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia, nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdiyakum wa yarhamana wa yarhamakum jami'an wa yarhamul muslimin. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ujian demi ujian, karena memang dunia adalah darul ibtila. Bumi ini adalah tempat ujian. Tidak ada kesenangan yang terus menerus kecuali di dalam jannah, dan tidak ada kesengsaraan yang terus menerus kecuali di dalam neraka. Adapun dunia Allah pergirirkan. Adapun dunia adalah tempat ujian. Kadang mendapatkan kebaikan, kadang mendapatkan kejelekan. Kadang mendapatkan kebahagiaan, kadang mendapatkan kesengsaraan, dan itulah yang namanya dunia. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ajaban li amril mu'min amruhu kulluhu khair. Adapun orang mukmin keadaannya selalu baik. Ditimpa kejelekan dia sabar, sabarnya baik buat dia. Ditimpa kebaikan dia syukur, syukurnya juga baik buat dia. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum bitaqwallah wal istiqamah ala sunnah. Aku wasiatkan kepada hadirin sedang jumpa yang berbahagia untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan untuk istiqamah di atas sunnah. Apapun yang terjadi, badai ataupun taufan yang terjadi, apapun yang ada di hadapan kita, kita tidak boleh lepas dari sunnah. Kita tidak boleh lepas dari jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wahai ahlus sunnah, wahai ahlus sunnah, hendaklah engkau tetap di atas sunnah, istiqamah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhir-akhir ini kita melihat satu fitnah yang mengerikan. Badai, bahkan gelombang besar, yaitu gelombang-gelombang sia-sia, dorongan-dorongan emosional dalam masalah yang berkait dengan politik. Mungkin berkait dengan pilpres yang akan terjadi sebentar lagi.
Mungkin karena bid'ah demokrasi dan hura-hura demokrasi, maka kaum muslimin khususnya ahlus sunnah lupa dengan apa yang mereka sudah pegang sejak lama, lupa dengan akidah usul ahli sunnah wal jamaah untuk tidak menjatuhkan penguasa, untuk tidak mencerca mereka, untuk tidak mengkritik jahran di hadapan manusia. Itu semua dilupakan oleh kaum muslimin karena semangat mereka, karena emosi mereka, karena mereka berpikir dengan pikiran-pikiran mereka sendiri. Sebagian mereka berpikir kita harus melawan kezaliman, kita harus tumbangkan kezaliman. Maka kita jawab, yang namanya kezaliman adalah perkara yang sungguh zulumat yaumul qiyamah, tetapi tidak bisa kezaliman dibalas dengan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu ketika menyatakan dan menasihatkan kepada Abu Ghalib rahimahullah untuk tetap bersama Sawadul A'zam, yaitu kaum muslimin dan penguasanya, maka Abu Ghalib menjawab, engkau tahu bagaimana keadaan Sawadul A'zam, engkau tahu bagaimana keadaan penguasa kita sekarang ini. Dijawab oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Atas mereka apa yang Allah bebankan pada mereka, dan atas kalian apa yang Allah bebankan pada kalian. Artinya mereka punya tanggung jawab di hadapan Allah. Kita pun sebagai rakyat punya tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau penguasa punya amanah di pundak-pundak mereka untuk menegakkan keadilan, untuk mementingkan rakyatnya, maka rakyat pun punya kewajiban yang Allah wajibkan. Ati'ullah, ati'ur Rasul, wa ulil amri minkum. Maka masing-masing mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau penguasa tidak mentaati Allah, menelantarkan rakyatnya atau mendolimi rakyatnya atau berbuat tidak adil, apakah kemudian kita melalaikan juga kewajiban kita? Dan kita katakan tidak perlu lagi untuk menghormati penguasa, enggak perlu lagi untuk mentaati penguasa. Tidak mengapa kita melecehkannya, menjatuhkannya, mencercahnya. Berarti engkau sama dengan mereka. Mereka berbuat zalim, kita berbuat zalim. Mereka berbuat jahat, kita pun berbuat jahat. Mereka menyelisihi sunnah, kita balas dengan menyelisihi sunnah. Fahadha laysa minas sunnah, barakallahu fikum. Fahadihi mukhalafatu hajjin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yufidhu. Allah kadang membiarkan orang zalim beberapa saat, tetapi pada saatnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab mereka, maka mereka enggak akan bisa lepas. Kemudian dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Demikianlah kalau Allah akan mengadab satu kaum ketika mereka dalam berbuat zalim, inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya adab Allah itu pedih dan sangat dahsyat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita mengingat ucapan Al-Hasan Al-Basri dan ucapan para ulama ketika mereka mengeluhkan tentang Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi yang zalim dan kejam, banyak membunuh rakyatnya. Maka dinasehatkan oleh beliau dan para ulama ketika itu bahwa Hajjaj Allah takdirkan di atas kalian sebagai adab atas kalian, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan membalas kezaliman dengan kezaliman. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata penguasa yang begini, penguasa yang begitu adalah adab yang Allah timpakan pada rakyatnya. Bagaimana mungkin kalau ada rakyat yang baik dipimpin oleh orang yang jelek? Biasanya yang terjadi adalah kalau mayoritasnya orang yang baik, pemimpinnya baik. Kalau mayoritasnya orang jelek, pemimpinnya jelek. Mayoritasnya orang zalim, maka pemimpinnya zalim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Itu cerminan rakyatnya.
maka bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri yang makmur dengan pemimpin yang adil yang mementingkan Islam dan mementingkan rakyatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian mereka beralasan dengan kehidupan yang sengsara, yang susah, berbicara tentang rizki yang kurang, mereka salahkan penguasa, mereka salahkan pemimpinnya, mereka katakan dengan sekian tuduhan-tuduhan, kalimat-kalimat, mereka lupa pula tentang Allah Subhanahu wa taala. Huwar Razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Lau amana ahlal qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardi." Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan turunkan barakah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi sayang sekali kata Allah, mereka mendustakan. Maka syaratnya iman dan ketakwaan, maka niscaya mereka akan mendapatkan barakah, akan mendapatkan rahmah, rizki Allah buka dari langit, Allah buka dari bumi, dan mereka mendapatkan sekian banyak kemudahan-kemudahan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejak diturunkan Adam alaihi salam, Allah sudah katakan kepadanya, fa imma ya'tiyannaka minni huda, bisa jadi akan datang kepadamu huda. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sengsara dan dia tidak akan sesat. Sebaliknya Allah ancam, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Adapun siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguh mereka akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Dan nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan mereka yaumal qiyamati a'ma, dalam keadaan buta. Mereka berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah ketika datang kepadamu peringatanku, kata Allah, engkau lupakan, engkau lalaikan. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka hari ini pun engkau dilupakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidahnya cuma dua dan sangat ringkas dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku enggak akan tersesat dan enggak akan sengsara. Tetapi yang kedua, Allah katakan, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, atau mereka selalu beralasan perubahan-perubahan. Kita harus berubah, kita harus mengadakan perubahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah berubah dengan berubahnya pemimpin keadaan masyarakat kalau mayoritas mereka tetap sama? Apakah akan berubah dengan berubahnya penguasa kalau mayoritas manusianya dalam keadaan kualitasnya tetap sama? Tidak akan berubah banyak. Tidak akan berubah banyak. La ya'ti zamanun illa wa huwa syarrun minhu. Tidak datang satu zaman, tidak datang satu masa kecuali lebih jelek dari yang kemarin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah sekian banyak pergantian pemimpin. Apakah kalian melihat perubahan ke arah kebaikan? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak perubahan-perubahan, tetapi enggak akan ada perkara yang Allah janjikan tadi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah bukakan barakah minas sama'i wal ard. Allah berikan ketentraman, Allah berikan ketenangan, kecuali kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, tetap berpegang dengan sunnah. Allah enggak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka yang berupaya untuk merubah diri-diri mereka dari yang tadinya ahli maksiat berubah menjadi orang yang saleh. Yang tadinya tidak mengenal tauhid, kemudian dia berpegang dengan tauhid. Yang tadinya dia sesat,
kembali pada sunnah. Yang tadinya menyimpang ke jalan-jalan bid'ah, kembali ke jalan-jalan sunnah. Yang tadinya mereka berupaya dengan berbagai macam cara-cara yang menyelisih Rasulullah, cara-cara bid'ah, kembali kepada cara-cara yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka niscaya akan ada perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah enggak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka sendiri, masyarakat itu, merubah diri-diri mereka, merubah keadaan-keadaan mereka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur kami akan tambah. Tetapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasallahu taala al-hidayah lana wa lakum wa li jami'il muslimin. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan petunjuk kepada kita dan kalian dan seluruh kaum muslimin, diberi petunjuk kepada tauhid wa sunnah, diberi petunjuk kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kepada siratal mustaqim. Wa nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdiyahum ila sawa'is sabil. Wa nasallahu ta'ala an yaghfir lana khatayana. Kita berharap pula agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jangan mengazab kita dengan memilihkan pemimpin yang jelek, pemimpin yang zalim, pemimpin yang durhaka, pemimpin yang kejam pada rakyatnya. Kita berharap agar Allah memaafkan kita, mengampuni kita, dan memberikan pada kita penguasa yang saleh, penguasa yang baik, penguasa yang mementingkan rakyatnya, penguasa yang adil, penguasa yang mementingkan Islam dan kaum muslimin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 76. Allah berfirman, "Wa laqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un." Sungguh kami telah mengadab orang-orang sebelum mereka, tetapi ternyata mereka tidak mau tunduk, tidak mau menyesali perbuatan mereka. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perkara yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan, maka hendaklah kita introspeksi diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan fulan wa fulan, atau menyalahkan penguasa, menyalahkan fulan atau ini atau si fulan, menterinya atau pegawainya atau bawahannya. Hendaklah kita berpikir pertama dan utama tentang diri kita sendiri. Apa dosa-dosa kita? Apa kesalahan kita? Apa yang kita lakukan sehingga Allah menimpakan azab? Ikhwani fillah, a'azzakumullah, itu pun kalau benar-benar kita rasakan azab yang menyiksa. Adapun kalau kita melihat ada sekian kebaikan-kebaikan, wajib kita syukuri. Karena kalau kita syukuri, Allah akan tambah kebaikan itu. Ketentraman yang kita dapatkan, keamanan yang kita dapatkan, dan perkara-perkara baik yang kita dapatkan. Kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa berdakwah dengan baik, kita bisa menyampaikan ilmu, kita bisa mengajarkan tauhid. Apakah bukan kenikmatan? Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kalian syukur, kami akan tambah. Tetapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Penguasa bisa berganti. Penguasa bisa berubah dari satu orang ke orang lainnya. Tetapi selama dia muslim, kaidahnya tetap sama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berlaku pada semua pemimpin-pemimpin muslim.
bahwa seorang rakyat hendaklah menyadari kekurangan penguasanya. Bahwa rakyat hendaklah mentaati kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh penguasanya. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita untuk sabar, fasbir atau isbiru hatta talaqawni 'alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayakunu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins. Kata Nabi SAW, akan datang nanti penguasa-penguasa yang tidak terbimbing dengan bimbinganku dan tidak mengikuti sunnah dari sunnah-sunnahku, dan akan tegak bersama mereka di tengah mereka manusia-manusia yang hatinya hati-hati setan di dalam tubuh-tubuh manusia. Syaitan fi jismanil ins, dalam tubuh-tubuh manusia. Qala ya kaifa asna' ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa yang kami lakukan ya Rasulullah terhadap penguasa yang seperti itu? Qala tasma' wa tuti' lil amir wa in duriba dhahruk wa in ukhidha maluk fasma' wa ati'. Hendaklah kalian mendengar dan taat pada penguasa kalian. Maknanya kalian tetap di bawah penguasa tersebut, jangan memberontak, jangan memisahkan diri. Tasma' wa tuti'. Walaupun dipukul punggungmu, walaupun dirampas hartamu, dengarlah dan taatlah pada perkara-perkara yang baik. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berat memang, tetapi ini ucapan Rasulullah SAW. Berat memang, tetapi inilah agama. Dan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Inilah aturan dari Allah melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan agama ini tidak melihat dalam skup kecil. Agama ini melihat skup besar. Kalau mereka sabar, maka akan terjadi kebaikan-kebaikan. Di samping kezaliman penguasa tadi, ada sekian kebaikan. Yang akan hilang kebaikan-kebaikan tersebut ketika mereka tidak sabar, memberontak pada penguasanya, melawan pada penguasanya, terjadilah pertumpahan darah, terjadilah pemberontakan dan kemudian pembunuhan, maka terjadilah kaos yang kemudian setelah itu hancur negara ini, dan itu yang diharapkan oleh seluruh orang-orang kafir di seluruh penjuru dunia. Berharap akan negara kaum muslimin terbesar di dunia ini, yaitu di Indonesia ini, hancur. Itu yang mereka harapkan. Ikhwani fillah, azakumullah. Kalau kita melihat dari sana muslim, dari sini muslim, kenapa kita harus bertikai? Kenapa kita harus ribut? Wallahi, inilah yang namanya kebid'ahan, selalu membawa kejelekan-kejelekan. Yaitu kebid'ahan demokrasi. Bahwasanya kebenaran itu bukan mengikuti suara terbanyak. Bukanlah suara terbanyak itu suara Tuhan, tidak sama sekali. Bahwa kebenaran ada pada agama Allah, kebenaran ada pada Quran dan Sunnah. Kita nasihatkan pada mereka dengan qala Allah dan qala Rasul. Kalau mereka mendengar, walhamdulillah. Kalau mereka menolaknya, kita akan berkata kepada Allah, ya Allah, kami sudah sampaikan. Demikianlah ahli sunnah. نسأل الله تعالى الهداية لنا ولهم ولجميع المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.